Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM E1C020193. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai psikologi sastra yang merupakan subtopik dari mata kuliah psikologi sastra itu sendiri yang diampu oleh Bapak Khairusbian SPD, MA. Baiklah, langsung saja di sini kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian psikologi sastra dan hubungan psikologi dengan kesusastraan. Psikologi sastra berasal dari kata phys yang berarti pikiran, jiwa atau ruh, serta logos yang berarti pengetahuan, wacana atau kejadian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Sedangkan untuk hubungan antara psikologi dengan kesusastraan tentu memiliki hubungan yang fungsional, karena sama-sama mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Bedanya dalam psikologi, gejala tersebut real atau dikatakan nyata, sedangkan dalam sastra bersifat imajinatif. Selanjutnya di sini mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan penelitian psikologi sastra. Jadi, alasan mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan penelitian psikologi karena dalam karya sastra terdapat sifat-sifat manusia yang memiliki sifat imajiner. Hal tersebut menggambarkan karakter dan kejiwaan pengarang yang menjadikan manusia dalam cerita tersebut terasa hidup. Maksudnya di sini terasa hidup seperti kayak terasa nyata gitu. Selain itu, psikologi juga dapat digunakan untuk menilai suatu karya sastra karena dapat menjelaskan proses kreatif di balik pembuatannya tersebut. Selanjutnya di sini ada psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Psikologi pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi kesenian yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi. Sedangkan bentuk penerapannya dengan cara menukik sampai ke hal-hal pribadi pengarang dan menemukan sekian banyak psikis hingga makna hakikinya bisa tertanggap. Selanjutnya di sini ada penerapan penelitian psikologi pembaca. Psikologi pembaca itu sendiri merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca yang ketika membaca dapat menginterpretasikan sebuah karya sastra. Untuk bentuk penerapannya adalah dengan cara mempelajari bagaimana karya sastra itu bisa diterima oleh pembaca gitu. Dalam melakukan penelitian psikologi sastra, psikologi pembaca merunut dua hal dalam resepsinya, diantaranya ada reaksi pembaca dan juga evaluasi pembaca. Selanjutnya di sini mengenai kajian teori psikoanalisis Sigmund Freud. Di sini yang pertama ada id. Id merupakan watak dasar setiap manusia yang hadir sejak ia lahir dan berisi sifat-sifat keturunan, naluri seksual, dan agresivitas. Id juga cenderung menghendaki penyaluran atau pelampiasan untuk setiap keinginan, yang jikalau tertahan atau tersumbat akan mengalami ketegangan. Oleh sebab itu, prinsip id adalah kesenangan yang disalurkan dengan cara impulsif, irasional, dan narsistik, tanpa mempertimbangkan akibat atau konsekuensinya. Watak ini juga tidak mengenal rasa takut dan cemas sehingga tindakan hati-hati tidak diperlukan dalam upaya penyaluran hasrat keinginan. Yang kedua yaitu ada ego. Ego adalah aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan pribadi untuk berhubungan dengan dunia nyata. Secara singkat, menurut Bertens, tugas ego adalah untuk mempertahankan kepribadian dan menjamin penyesuaiannya dengan lingkungan sekitar, serta memecahkan konflik dengan realitas atau antara keinginan-keinginan yang tidak cocok satu sama lain. Dengan kata lain,
Ego merupakan eksekutif kepribadian. Ia berusaha memenuhi kebutuhan id, moral, dan kesempurnaan superego. Selanjutnya yang terakhir di sini ada superego, adalah aspek sosiologis kepribadian yang mewakili nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat. Superego lebih merupakan kesempurnaan daripada kesenangan. Oleh karena itu, superego dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Jadi fungsinya yang paling pokok ialah untuk menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah, pantas atau tidak, dan susila atau tidaknya. Dengan demikian, pribadi dapat bertindak sesuai moral. Meskipun masyarakat tempat individu hidup merupakan masyarakat yang tidak baik, tetap saja superego membentuk suara hati untuk membedakan mana yang baik atau tidak baiknya. Superego pertama yang ditanamkan kepada individu berasal dari orang tua ketika ia masih kanak-kanak. Selanjutnya di sini ada teori Alfred Adler. Seperti yang sudah ada dalam PPT, di sini terdapat 6 prinsip. Yang pertama ada prinsip rendah diri. Menurut Saputro, inferior merupakan wujud dari perilaku rendah diri yang dimiliki manusia sebagai seorang individu. Adler dalam Saputro memperluas bahasan konsep inferioritasnya pada orang dengan memasukkan segala bentuk perasaan inferioritas, seperti perasaan-perasaan yang muncul akibat kekurangan psikologis atau sosial yang dirasakan secara subjektif maupun dari kelemahan atau cacat fisik yang nyata. Selanjutnya ada prinsip superior. Individu yang merasa tidak percaya diri akan kekurangannya cenderung menyendiri dan selalu menyalahkan diri sendiri, hingga individu tersebut merasa bahwa dirinya tidak berguna untuk berada di dunia. Namun seiring berjalannya waktu, individu tersebut akan berada pada titik di mana dia lelah, sehingga rasa ingin bangkit dari keterpurukannya dan ingin mengubah kekurangan itu menjadi kesempurnaan. Selanjutnya ada prinsip gaya hidup. Menurut Othman mengatakan gaya hidup ini merupakan seorang individu dalam kehidupannya. Ia merangkumi pengalaman pribadi yang memandu keinginan, cita-cita dan hasrat individu berkenaan semenjak zaman kanak-kanak lagi. Di samping itu, gaya hidup juga menentukan pemikiran, perasaan, dan tingkah laku manusia. Selanjutnya ada prinsip diri kreatif. Pada paragraf lalu sudah dipahami bahwa gaya hidup individu ada akibat dari rasa rendah diri yang individu miliki untuk mencapai keberhasilan, hingga individu sampai pada tahap mencari pengalaman yang baru dan meramu semua itu sehingga tercipta diri yang berbeda. Adler mengatakan diri yang kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu, sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama pertama bagi semua tingkah laku. Selanjutnya prinsip tujuan semu. Prinsip tujuan semu dimaksudkan bahwa individu melakukan sesuatu karena memiliki tujuan di masa depan dan bukan pada masa lalu. Tujuan tersebut sifatnya semu dan tidak nyata, tetapi dapat menjadi motivasi dan pendorong bagi individu untuk bertindak secara tepat dan tanggung jawab. Berlandaskan penjelasan di atas, maka prinsip tujuan semu ialah tindakan yang dilakukan individu terjadi karena didorong oleh masa depan, meskipun hanya sementara atau semu sampai hal yang diinginkan tercapai. Selanjutnya ada prinsip minat sosial. Individu saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam keluarga maupun di luar ranah keluarga. Konteks sosial dalam keluarga terbentuk sejak lahir, bayi dengan ibunya dan keluarga lainnya, sedangkan konteks sosial di luar ranah keluarga ialah sekolah dan lingkungan. Selanjutnya di sini contoh teori psikologi Sigmund Freud pada cerpen Semut yang Pindah Rumah, karya Devi Yulia Rahma. Adapun di sini hasil dari analisis cerpen, yang pertama di sini ada id. Id kan merupakan watak dasar pada setiap manusia yang hadir sejak ia lahir. Id berisi sifat-sifat keturunan, naluri seksual, dan agresivitas. Berikut kutipan contoh. Aku beraksi,
Aku ambil minyak angin, aku semburkan pada mereka. Sontak mereka berkeliaran tak tahu arah lagi. Aku mulai prihatin, banyak di antara mereka keluar dari jalur yang ada, kehilangan arah karena semburan tadi. Selanjutnya ada ego. Ego merupakan aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan untuk berhubungan dengan dunia nyata. Ego berperan untuk mengekang tuntutan id. Berikut contoh kutipannya. Lama-kelamaan pasukan mereka bertambah sampai ratusan mereka juga keluar. Aku yang tadinya niat tidak akan mengganggu mereka mulai berubah pikiran. Kayaknya mereka yang akan menakut-nakutiku. Selanjutnya ada superego. Superego berperan sebagai penyeimbang kelemahan ego. Berikut kutipan contohnya. Aku menyerah untuk mengganggu mereka. Aku biarkan mereka menuju tempat yang lebih nyaman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.